Halo sahabat UMKM, selamat datang di chapter perpajakan di channel Sahabat UMKM, tempat belajar praktis dan menyenangkan untuk memajukan bisnismu. Di video ini kita akan kupas tuntas nih, kenapa sih UMKM harus bayar pajak? Kemudian kita akan membongkar manfaat nyata yang langsung terasa ketika kamu patuh pajak dari akses pembiayaan hingga reputasi usaha. Kemudian akan ada panduan nih langkah demi langkah cara bayar pajak yang simple tanpa ribet ngantri. Selanjutnya akan ada tutorial singkat pelaporan pajak agar data usahamu rapi dan terhindar dari sanksi. Dan nanti ada studi kasus nyata loh di akhir materi ini, di akhir video, supaya kamu bisa langsung melihat penerapannya dan menghindari kesalahan umum dalam perpajakan. Yuk tonton sampai selesai, praktekkan dan buktikan sendiri dampaknya untuk perkembangan usaha kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak UMKM bisa naik kelas bersama kita. Oke, mari kita simak. Panduan pajak untuk UMKM mudah dipahami, siap dipraktekkan. Jadi, apa itu pajak dan mengapa penting? Jadi, pajak itu adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang. Jadi, tanpa imbalan langsung. Artinya, saat kita membayar pajak, kita tidak menerima barang atau jasa secara langsung, tapi manfaatnya kita rasakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi usaha, dan lainnya. Terus, kenapa sih UMKM harus peduli pajak? Karena UMKM adalah bagian dari masyarakat yang aktif secara ekonomi. Jadi semakin taat pajak, semakin besar kontribusi untuk pembangunan dan semakin kuat pula posisi UMKM di mata hukum dan lembaga keuangan. Terus peran UMKM apa sih dalam ekonomi dan pajak nasional? Jadi UMKM itu merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia loh. Jadi berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Cukup banyak ya Bapak Ibu. Namun, masih banyak nih UMKM yang belum terintegrasi dengan sistem perpajakan. Hal ini seringkali disebabkan karena minim pemahaman, ketakutan terhadap kewajiban administrasi, atau anggapan bahwa pajak itu hanya untuk usaha yang besar. Padahal dengan memahami pajak secara benar, itu sebenarnya UMKM itu bisa yang pertama, mengakses pinjaman bank atau pembiayaan kur. Yang kedua, bisa menjadi mitra perusahaan besar nih atau pemerintah. Yang ketiga, bisa terhindar dari sanksi pajak di masa depan. Dan yang keempat, itu membangun citra usaha kita loh yang legal dan profesional. Pajak apa sih yang berlaku umum untuk UMKM? Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah memberikan fasilitas khusus untuk UMKM, termasuk tarif pajak yang lebih ringan dan prosedurnya itu juga lebih sederhana. Berikut jenis pajak yang biasanya berlaku untuk UMKM. Yang pertama itu ada PPh final UMKM, itu 0,5% dari omset. Ini bagi yang belum PKP atau belum dikukuhkan jadi kena pajak. Kemudian ada PPN nih, jika omsetnya sudah melebihi dari 500 juta atau dia juga memilih menjadi pengusaha kena pajak. Kemudian ada juga pajak daerah seperti pajak reklame, pajak restoran, ya tergantung lah tergantung relevannya usaha Bapak Ibu atau sahabat UMKM. Kemudian ada juga PPh pasal 21 nih, jika UMKM sudah memiliki karyawan tetap. Payung hukumnya apa untuk pajak UMKM? Jadi beberapa regulasi penting yang menjadi dasar bagi UMKM itu ada beberapa. Yang pertama Undang-Undang Nomor 36 itu tentang pajak penghasilan. Kemudian ada PP Nomor 23 itu tentang pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam hal ini 4,8 miliar dan PPh-nya final itu 0,5%. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau sering dibilang Undang UU HPP. Kemudian ada juga peraturan Menteri Keuangan terkait e-filing, e-billing, dan PPN untuk UMKM. Kemudian ada juga nih Undang-Undang Cipta Kerja atau sering kita dengar dengan Omnibus Law yang mempermudah pendaftaran usaha dan legalitas dari UKM.
Jadi kesimpulannya, pajak adalah kewajiban negara, tapi juga peluang loh bagi UKM untuk naik kelas. Kemudian UKM itu juga memegang peranan besar dalam perekonomian dan wajib teredukasi soal perpajakan. Pemerintah telah menyediakan juga kemudahan pajak khusus untuk UMKM. Dan selanjutnya adalah untuk memahami regulasi dasar adalah langkah awal menjadi UMKM yang legal, sehat, dan profesional. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar tentang jenis pajak apa sih yang perlu UMKM untuk ketahui. Yang pertama itu ada pajak penghasilan PPh final 0,5%. Nah, ini adalah jenis pajak yang paling sering berlaku di UMKM. Apa itu? Itu adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha dengan tarifnya 0,5% dari omset bruto bulanan. Dasar hukumnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Terus siapa yang dikenakan? Itu adalah UMKM dengan omset kurang dari sama dengan 4,8 miliar per tahun bagi orang pribadi maupun badan. Keuntungannya tidak perlu menghitung lagi nih laba rugi atau pembukuan yang detail. Cukup catat omsetnya dan dikalikan 0,5%. Contoh, jika omsetnya sahabat UMKM itu 20 juta, maka PPh finalnya itu 0,5% kali 20 juta. Jadi pajak yang dibayar hanya 100.000. Dan notnya, pajak ini bersifat final, artinya tidak diperhitungkan lagi dalam pelaporan tahunan. Kemudian ada juga pajak penghasilan non final seperti PPh 21, 22, 23, 25, dan 29. Jadi untuk UKM yang sudah mulai berkembang dan memiliki karyawan dan melakukan transaksi bisnis B2B itu memilih sistem pembukuan atau memilih sistem pembukuan, maka bisa dikenakan jenis PPh lain. Di sini maksudnya B2B itu adalah apabila sahabat UMKM menjadi mitra dari suatu perusahaan atau instansi. Nah, pajaknya apa saja? Itu PPh 21 yaitu pajak penghasilan dari karyawannya sahabat UMKM seperti gaji, honor, upah. Ini harus dipotong dan disetorkan oleh UMKM yang bertindak sebagai pemberi kerja. Kemudian ada PPh 22 dan 23 dikenakan atas transaksi tertentu seperti jasa profesional, sewa, dan lain. Umumnya terjadi jika UMKM menjual jasa ke perusahaan besar atau instansi pemerintah. Kemudian ada juga nih PPh 25. Itu cicilan atas penghasilan usaha non final. Berlaku jika UMKM tidak memiliki skema PPh final. Kemudian ada PPh 29. Itu adalah kurang bayar dalam pelaporan SPT tahunan setelah dihitung nih semua penghasilan dan hasil kredit pajaknya. Jadi ada selisih ya ketika dalam perhitungan pajak. Nah, notnya biasanya PPh non final baru menjadi kewajiban ketika UMKM memilih skema normal atau omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Kemudian ada lagi nih jenis pajak yang biasa di UMKM, itu adalah pajak pertambahan nilai. Itu adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam negeri sebesar 11%. Itu terhitung di tahun 2022. Kapan UMKM kena PPN? Nah, bila omset usaha lebih dari 500 juta per tahun, pelaku UMKM boleh nih memilih untuk menjadi pengusaha kena pajak. Dan kalau sudah jadi pengusaha kena pajak atau PKP, maka wajib nih sahabat UMKM memungut PPN 11% kepada pembeli, terus melaporkan SPT masa PPN, terus membuat e-faktur dan menyetorkan pajak. Nah, sahabat UMKM tidak perlu bingung nih. Nanti di next video selanjutnya saya akan memandu teman-teman nih bagaimana sih cara melaporkan, bagaimana sih cara membuat e-faktur dan menyetorkan pajaknya. Nah, maka terus simak ya channel ini. Nah, di note dalam ini adalah jadi banyak UMKM itu belum menjadi PKP nih, tapi bisa loh mempertimbangkan hal ini untuk kerjasama bisnis to bisnis atau bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya atau menjadi mitra dari perusahaan. Kemudian ada juga nih pajak daerah. Jadi UMKM juga dapat dikenai pajak oleh pemerintah daerah setempat. Biasanya tuh kayak pajak reklame jika kalau kita memasang spanduk atau banner di usaha di tempat umum. Kemudian ada pajak restoran. Ini misalnya sahabat UMKM usahanya restoran ya. Ini juga besar omset. Itu juga tergantung dari peraturan daerahnya berapa
yang bisa dikenakan pajak. Kemudian ada pajak penerangan jalan (PPJ) dikenakan pada tagihan listrik. Ada juga pajak bumi bangunan jika lokasi usaha dimiliki sendiri. Selanjutnya ada nih pajak daerah yang diatur dalam perda masing-masing, sehingga tarif-tarifnya bisa berbeda di setiap wilayah. Jadi sahabat UKM coba dicek-cek nih di daerahnya, biasanya UMKM dikenakan kebijakan pajak apa aja nih. Nah, karena setiap daerah itu berbeda-beda loh pajaknya. Nah, kesimpulannya di bab 2, UMKM yang pertama, UMKM itu wajib memahami jenis pajak yang berlaku sesuai skala dan model usahanya. Tadi sudah disimak kan ya, sahabat UKM. Jangan lupa harus diingat. Kemudian poin kedua, PPh final 0,5% itu paling sederhana loh yang bisa digunakan, dan ini sudah digunakan oleh banyak UMKM di Indonesia. Poin ketiga, jika usaha makin besar bisa terkena juga PPh non final dan PPN. Dan jangan lupa nih, jangan abaikan pajak daerah karena bisa berdampak juga pada legalitas usaha sahabat UMKM sendiri. Begitu ya. Nah, selanjutnya di next video saya akan menginformasikan nih tentang kewajiban administrasi pajak dari UMKM. Jadi seperti NPWP, seperti NIB, dan lain-lainnya akan dijelaskan pada next video nanti. Nah, untuk video kali ini sampai sini dulu ya, sahabat UMKM. Apabila sahabat UMKM merasa bermanfaat, boleh deh di-share link ini, di-like dan di-subscribe. Dan di deskripsi video ini juga ada loh materi dari presentasi ini yang tadi saya sudah sampaikan. Ada juga link untuk e-booknya. Jadi siapa tahu bermanfaat kepada sahabat UMKM seandainya nanti mau baca-baca atau terlupa. Jadi bisa teringat terus nih terkait apa yang sudah sama-sama kita pelajari. Baik, demikian video kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Maju bersama UMKM Indonesia. See ya.